Warta Jemaat Lisan, Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online GKI Purworejo akan diadakan pada hari Selasa 10 Agustus 2021 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di GKI Purworejo. Hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bajem Celapar dengan tema Ketakutan Merampas Keyakinan. Bacaan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Pemahaman Alkitab akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp. 2. Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda akan diadakan pada hari Jumat 13 Agustus 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bajem Celapar dan hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat di GKI Purworejo. Persekutuan Remaja Pemuda akan diadakan secara online. 3. Tanggap COVID-19. Apabila saudara terinfeksi COVID-19 atau harus menjalani karantina atau isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan baik dukungan doa, pastoral, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya, saudara dapat menghubungi 1. Penatua Susana di nomor 0813 9212 0130 atau Penatua Kesya 08222 555 7643 atau anggota Majelis Jemaat dan Bapim Celapar lainnya. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah. Mari bersaat teduh sejenak. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara-saudara terkasih, bersama kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan. Damai Tuhan beserta kita, kini dan selamanya.
Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah roti yang menghidupkan. Minggu lalu kita sudah sedikit membaca bagian tentang firman tentang sang roti hidup. Minggu ini dan minggu depan pun kita masih akan bersama-sama mendalami firman tentang sang roti hidup. Nah, saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bahwa di dalam sang roti hidup itulah kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Sebab sang roti hiduplah yang telah mengalahkan maut. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58 mengatakan demikian. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Engkaulah ya Allah, benteng perlindungan kami, sumber kekuatan kami. Kami bersyukur karena di dalam hidup ini, terutama ketika kami mengalami berbagai pergumulan, Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menegur kami, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun jikalau di dalam kehidupan ada kalanya
kami mencari pertolongan selain dari Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada hal-hal duniawi. Bahkan kami mengarahkan hati kami kepada diri dan keinginan kami sendiri. Kami mengaku bersekutu di dalam Tuhan, tetapi kami memberontak terhadap firman Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mampukanlah kami supaya kami dapat sungguh-sungguh hidup di dalam Roh-Mu. Kami mau belajar untuk membuka hati kami, membuka telinga kami, mendengarkan suara-Mu. Bertahtalah ya Tuhan di dalam hidup kami. Jadilah Raja atas kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh memerintah di dalam hati kita, kidung yang merdu dari Tuhan boleh senantiasa tinggal di dalam kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kiranya kidung yang riang ini boleh tinggal di dalam hati kami, sehingga sukacita dari Tuhan boleh terpancar di dalam seluruh perilaku hidup kami, dan orang-orang di sekitar kami pun dapat merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami dengan firman-Mu. Isilah kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami hendak mendengarkan sapaan Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41.
Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, kalau minggu lalu saya bertanya apa yang saudara cari dalam hidup ini. Nah, untuk perenungan hari ini saya mau bertanya saudara-saudara, apa yang jadi daya hidup saudara? Apa yang jadi daya hidup atau sesuatu yang selalu memotivasi saudara di dalam melakukan berbagai hal di dalam kehidupan ini? Ketika minggu lalu kita belajar untuk menemukan apa yang kita cari, nah pencarian itu biasanya dilatar belakangi oleh apa? Selama kita hidup, saudara-saudara, setiap orang pasti hidupnya itu dimotivasi oleh sesuatu. Ada orang yang hidupnya dimotivasi oleh ketakutan. Sehingga apapun yang dia lakukan, semua ditujukan untuk menghindari hal yang ditakutkan. Ada juga orang yang hidupnya itu dimotivasi, dibahan bakari oleh rasa bersalah. Jadi semasa hidupnya yang dia berusaha untuk lakukan adalah mencoba untuk memperbaiki atau menebus kesalahannya. Ada juga orang yang bahan bakar hidupnya itu kemarahan. Biasanya saudara-saudara, orang yang misalnya diperlakukan tidak adil, dia bisa dengan bahan bakar kemarahan itu berjuang dengan sangat keras untuk memperjuangkan keadilan. Dalam arti yang positif. Nah, saudara-saudara, apa yang jadi motivasi utama kita di dalam melakukan berbagai hal? Saudara-saudara, semua yang saya sebutkan tadi dan mungkin juga jawaban-jawaban yang saudara berikan, semua itu bisa mendorong kita dan menolong kita untuk mencapai berbagai target di dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya, apakah cukup? Rasa bersalah, rasa takut, dan kemarahan semua bisa menolong kita untuk mencapai hal yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu cukup untuk menolong kita mencapai kehidupan yang penuh, yang maksimal, kualitas hidup yang baik?
Saudara-saudara, saya rasa dalam rangka ini pula lah Yesus Kristus dalam bacaan kita hari ini mengatakan bahwa akulah roti hidup. Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada pada waktu itu mengatakan, akulah roti hidup. Dan ini terus dia ulang berkali-kali di dalam perbincangannya dengan banyak orang. Bacaan kita pada hari ini ditutup dengan sebuah pernyataan di ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kalau kita bicara tentang hidup selama-lamanya, apa sih yang dimaksudkan oleh penulis Injil Yohanes? Kalau kita bicara tentang hidup kekal, kan banyak ya ayat-ayat dari Yohanes yang kita hafal bicara tentang kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 salah satunya, dan mungkin ada ayat-ayat lain. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang hidup kekal, apa sih yang sebenarnya dimaksud oleh Yohanes? Dalam pemikiran kita, saudara-saudara, hidup kekal seringkali adalah kehidupan yang dimulai nanti setelah kita mati. Jadi berjuang dalam hidup ini, lalu mati, dikubur, dikremasi, dan disitulah seseorang kemudian masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, tapi saudara-saudara, yang menarik adalah kalau kita teliti membaca Injil Yohanes, maka hidup kekal yang dimaksud oleh Yohanes bukanlah hidup nanti setelah kematian. Tetapi hidup kekal itu sudah dimulai saat ini. Sekarang, ketika kita sedang berjuang di tengah dunia. Apa yang kita sedang jalani saat ini, semua itu adalah bagian juga dari kehidupan kekal. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan kekal, kita tidak hanya bicara hidup yang di negeri antah berantah nanti. Tapi ini pun adalah bagian dari kehidupan kekal itu. Nah, saudara-saudara, karena itu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa sang roti hidup mampu memberikan kehidupan yang kekal, barang siapa yang makan dia tidak akan mati. Dia tidak hanya bicara soal kehidupan yang nanti kita akan peroleh di dalam Tuhan. Tetapi siapapun yang pada hidupnya, di dalam hidupnya, bahkan sejak di dunia ini, ketika ia hidup di dalam Kristus, dia sudah mengalami kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, karena itu sang roti kehidupan bukan hanya bicara soal surga, tempat kediaman Allah. Tapi hidup kekal juga bicara soal perjuangan hidup kita di tengah dunia yang tidak mudah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sang roti hidup itu memberikan dampak, membentuk hidup kita. Nah, saudara-saudara, pertama, marilah kita menyadari satu hal yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-44. Yesus mengatakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang ditarik oleh Bapa. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun, di ayat 44 bahasa yang dipakai oleh Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nah, saudara-saudara, kata ditarik atau yang dalam bahasa Yunani itu disebut helkuse, ini selalu punya dimensi menolak atau bertahan. Jadi biasanya kata ditarik ini digunakan contoh ketika misalnya para murid menarik jala penuh ikan, itu kan menarik. Ada sesuatu yang menahan dan lalu ditarik. Atau ketika Paulus dan Silas, ketika mereka ditarik dan diseret ke depan pengadilan. Jadi ada pertahanan, ada perlawanan dari pihak yang ditarik. Nah, saudara-saudara, inilah yang disebutkan oleh Yesus. Dia mau mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditarik oleh Bapa.
Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya berkali-kali diajarin oleh Tuhan, berkali-kali mendengarkan firman Tuhan, tetapi kenyataannya tidak mau langsung patuh. Kadang kita ini orang-orang yang bertahan dengan kebebalan kita. Sudah tidak tahu, kita sok tahu, kita bertahan dalam ketidaktahuan kita. Atau kadang sudah tahu apa yang benar, tahu apa yang mesti dilakukan, tapi kita bertahan untuk tidak melakukannya. Kita adalah orang-orang yang melawan. Tapi saudara-saudara, di dalam perlawanan kita, Sang Bapa tidak berhenti untuk menarik kita, menolong kita, mencoba untuk menyelamatkan kita. Yesus menunjukkan sosok Sang Bapa sebagai sosok yang tidak menyerah bagi orang yang dikasihinya. Bapa yang punya komitmen cinta kasih yang luar biasa, sehingga mungkin sekalipun kita menolak dia, kita memberontak terhadapnya, dia tetap mengasihi kita. Nah, yang kedua, saudara-saudara, di ayat yang terakhir Yesus juga mengatakan bahwa Sang Roti hidup itu pun punya sifat yang serupa dengan Bapa, yaitu senantiasa memberi dirinya untuk dunia. Ayat 51 mengatakan, jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa artinya? Sang roti hidup itu dengan berani mengambil resiko yang harus dia hadapi. Bahkan dia dengan berani turun ke dalam dunia berhadapan dengan kematian, memberikan dirinya seutuhnya bagi dunia yang dikasihinya. Saudara-saudara, komitmen Allah, komitmen cinta kasih Allah kepada dunia, inilah yang memberikan kehidupan yang selayaknya menjadi daya dorong bagi kita yang sedang berjuang saat ini. Kalau tadi saudara-saudara di awal kita menemukan ada banyak hal sebenarnya yang mencoba untuk memotivasi kita. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya pengorbanan Allah, komitmen cinta kasih Allah, inilah yang jauh lebih besar, yang bisa menolong kita dan menyelamatkan kita, memberikan semangat bagi kita untuk bisa berjuang. Kalau kita perhatikan hidup kita belakangan ini, saudara-saudara, bukankah kita melihat sepertinya kita ini manusia dituntut untuk step up dari apa yang biasa kita lakukan. Cara hidup kita yang lama tidak lagi cocok dan sesuai dengan cara hidup atau cara bertahan di tengah pandemi. Cara hidup yang kotor, yang tidak peduli dengan kebersihan, tidak lagi bisa dipertahankan sekarang. Cara hidup yang sembrono tidak bisa lagi mendukung kita untuk bertahan di tengah pandemi ini. Kita dituntut untuk senantiasa berhadapan dengan persoalan dan pilihan-pilihan yang sulit. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan pemberlakuan PPKM, membuat kita harus bergumul, memilih antara memperjuangkan kesehatan dengan memperjuangkan kebutuhan hari-hari kita. Banyak hal membuat kita merasa tertekan. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini kita bisa saja dengan mudah disulut semangatnya oleh amarah, oleh luka, oleh keletihan. Tapi kita mau diajak untuk melihat bahwa sekalipun segala yang kita sebutkan tadi bisa menolong kita, tapi ia tidak akan bisa menolong kita untuk memiliki hidup yang penuh dan yang berkualitas. Hanya anugerah dari Allah, hanya kehidupan yang berasal dari Sang Roti, itulah yang menolong kita untuk bisa berjuang. Itu pesan pertama yang mau disampaikan kepada kita hari ini. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kepada kita
bahwa kalau kita mengatakan aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana yang kita sebutkan di dalam setiap ibadah minggu. Saudara-saudara, kepercayaan itu bukanlah kepercayaan yang kosong, tetapi kepercayaan itu seharusnya kita tunjukkan di dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Tidak mudah memang berjuang di tengah hidup di zaman sekarang ini. Tetapi saudara-saudara, perjuangan hidup adalah tanda bahwa kita memiliki pengharapan kehidupan di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang punya pengharapan akan kehidupan yang kekal yang mampu untuk berjuang dengan baik di dalam hidupnya. Mari tunjukkan pengharapan itu melalui setiap daya juang kehidupan kita. Mari kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Sama seperti Tuhan telah mempersembahkan hidupnya bagi kita. Kiranya kasih karunia Allah senantiasa memberikan semangat baru bagi kita. Tuhan menolong. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya roti hidup yang memberikan kami kehidupan kekal, kehidupan yang penuh baik di dalam dunia ini sampai dengan selama-lamanya. Kami datang kepadamu mengharap belas kasih-Mu, kekuatan-Mu, sehingga kami mempunyai daya juang untuk menghadapi setiap pergumulan kami di tengah dunia ini. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang berjuang untuk melawan sakit penyakit mereka. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang berjuang di garis terdepan untuk memberikan perawatan. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara yang berjuang di dalam pekerjaan mereka, baik pekerjaan yang dikerjakan dari rumah maupun dari tempat-tempat lain. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang memperjuangkan hak sesamanya di tengah dunia yang terus bergumul. Kami berdoa bersama dengan pemerintah kami yang terus berusaha untuk berjuang, mengambil keputusan-keputusan yang sulit di tengah situasi hidup yang tidak mudah. Dan kami juga berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang berjuang untuk memulihkan luka, bahkan juga memulihkan relasi dengan anggota keluarga atau dengan saudara-saudara yang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Tolonglah dunia ini, berkatilah perjuangan kami, dan tuntunlah kami sehingga semua yang kami perjuangkan, kami lakukan di dalam nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menuntun langkah kami, membarui jiwa kami.
dan menolong kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi dunia ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan kita bagi Tuhan. Adapun nats persembahan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Begini bunyinya, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Saat persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 291, bait 1, 3, dan 4. Mari bersyukur semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami membawa persembahan bagi Tuhan, yaitu sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pakailah juga hidup kami ya Bapa, sebagai persembahan yang hidup, dan ampuni apabila dalam persembahan ini terselip dengan dosa. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan kami. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh.
Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.